setiap kekurangan dikoreksi dan melibatkan pihak ketiga yang memang merugikan anak-anak, nggak kecewa sih. Mengejutkan, siang tadi, sejumlah publik dan warganet agaknya tengah tertuju kepada kantor Komnas Perlindungan Anak usai Virgon akhirnya datang dan memenuhi panggilan. Pemanggilan ini seperti diketahui berkenaan dengan keluhan hati Inara yang sebelumnya mengungkap soal kesulitan untuk bertemu ketiga buah hatinya yang sedang berada di bawah pengasuhan Virgon. Dan Virgon sendiri pun sempat sekali absen yang diungkap oleh kuasa hukumnya dikarenakan pemanggilannya yang tiba-tiba dan jadwal manggung yang membuatnya tak bisa hadir. Lantas pemirsa, apa pula alasan dibalik Virgon yang kali ini memilih hadir? Apa pula yang dibicarakan ia dan kuasa hukum dengan pihak dari Komnas Perlindungan Anak? Benarkah terjadi perbincangan yang cukup panjang, apalagi jika disangkut pautkan dengan keluhan hati Inara soal kesulitannya bertemu dengan ketiga buah hatinya, tua almarhum Afan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal kehadiran Virgon ke kantor Komnas Perlindungan Anak siang hari tadi. Setelah sempat absen dari pemanggilan sebelumnya, siang tadi, Virgon akhirnya memenuhi panggilan terkait pengaduan yang dilayangkan oleh sang mantan istri, Inara Idola Rusli, belum lama ini. Datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Virgon terlihat datang dan tanpa banyak berbicara, langsung memasuki kantor Komnas Perlindungan Anak untuk memenuhi panggilan. Pemanggilan ini sendiri berkaitan dengan keluhan Inara, yang sebelumnya mengaku mengalami kesulitan untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya, yang saat ini berada di bawah pengasuhan Virgon. Seperti inilah momen kehadiran Virgon dan sikapnya yang tetap terlihat dingin, walaupun diberondong pertanyaan oleh awak media. Usai menghadiri pemanggilan, pihak Virgon pun akhirnya angkat bicara di hadapan awak media. Dua kata dulu. Maaf bang. Virgon depanan yuk. Munduran dikit. Nanti boleh munduran. Agendanya apa bang hari ini bang? Agendanya hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Komnas Perlindungan Anak untuk klarifikasi. Bocor bang. Jadi mungkin nanti kita akan bisa kasih statement mungkin setelah kita klarifikasi dulu ya. Lewat dulu ya. Bang Virgon apa kabar? Iya. Tunggu dulu ya. Mas Virgo ada di sini boleh. Pak, tunggu dulu. Usai menghadiri pemanggilan, Virgon atau pihak Virgon pun akhirnya angkat bicara di hadapan awak media. Seperti inilah pernyataan lengkap Virgon atau pihak Virgon setelah menjalani pemanggilan di Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Terkait apa yang sudah disampaikan dari pihak yang membuat laporan. Jadi kami tadi sepakat untuk berikutnya kita bersama Pak Ketua, Pak Sirait dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak tinggal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung ke klien kami bahwa bila mana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama ketua tadi, insya Allah kita akan hadir ya. Jadi ikat baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa kita klarifikasi lebih lanjut bersama Pak Ketua dalam waktu dekat ini. Iya, sebagai orang tua juga agak sempurna ya. Jadi kalau setiap
kekurangan dikoreksi dan melibatkan pihak ketiga yang memang merugikan anak-anak, nggak kecewa sih. Ya stop ya. Sampai aja dipegang suaminya. Tapi kondisi anak-anak sekarang seperti apa? Stabil nggak? Nanti kalau tanya kondisi anak nanti dari Bang Agus aja karena kan nanti di situ. Aku juga nggak berani statement apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak ya, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Ke sekolah masih ketemu. Anak magang. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Masih bingung dilaporin. Jadi ya udah. Jaga coklat. Jadi itu kalau memang wujudnya untuk kepentingan anak-anak hari itu saya jalanin. Setengah mati misalnya harusnya udah nggak mau ikutan lagi yang masalah kayak gini udah mulai stabil hidup saya, nggak mau urusan sama hukum lagi segala macam gini bang. Tapi ya harus jalanin karena emang nggak kepentingan anak-anak. Tidak hanya soal pemanggilan, pemirsa. Sebelumnya, sebagai seorang nenek, Eva Manurung, Ibunda Virgon sempat menegaskan sikapnya terkait polemik hak asuh anak antara sang anak dengan sang mantan menantu. Menurut Eva, Inara sebaiknya menyelesaikan terlebih dahulu perkara hukumnya dengan Insanul Fahmi dan Mawa, tanpa melibatkan ketiga anak yang dinilainya tidak mengetahui dan tidak seharusnya ikut terseret dalam persoalan orang dewasa. Eva pun menilai keputusan Virgon membawa dan menjaga anak-anaknya merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah, terlebih mengingat ketiga cucunya kini mulai beranjak remaja dan membutuhkan lingkungan yang stabil. Kalian mungkin lihat aku keluar-keluar terus aku di situ ngomong, kau kelarin dulu urusanmu, urusan ini, baru kita bicara tentang anak. Kau bilang ngambil pemaksaan, Virgon aja bikin kok. Karena kamu lagi ada kayak begini-gini, anak saya bawa dulu ya. Urus dulu apa yang menjadi permasalahan lu. Jangan lu geret-geretnya anak tiga yang gak tahu apa-apa. Aneh kalau menurut gue mah aneh nih orang bener nih. Capek. Setelah ini kejadian, besokannya Virgon bilang, karena lo lagi dalam keadaan kayak gini, terus ketahuan kayak begini, anak gue bawa dulu. Urusin dulu masalah lo. Nanti kalau kelar kita bicara. Ya iya dong, dia selamatin anak kayak gila. Eva Manurung juga menepis anggapan bahwa pihak keluarga Virgon melarang Inara untuk bertemu anak-anaknya. Eva menegaskan pintu rumah selalu terbuka bagi Inara untuk datang dan bertemu buah hatinya selama dilakukan dengan cara yang baik. Bahkan jika ke depan terjadi peralihan hak asuh anak, Eva menyebut dirinya justru mendukung proses tersebut demi kebaikan ketiga cucunya. Namun, Eva menekankan, peralihan hak asuh bukan berarti menghilangkan peran seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya. Menurut Eva, konsekuensi perceraian harus ditanggung bersama oleh kedua orang tua, tanpa mengorbankan masa depan, identitas, dan kasih sayang yang seharusnya tetap diterima anak-anak. Lantas pemirsa, seperti inilah penegasan lengkap Eva Manurung. Kita nggak pernah larang. Kalaupun nanti kita, ini saya nih, nggak ada orang di rumah, dia datang, monggo. Kalau umpamanya Virgon yang megang hak asuh anak, silakan datang ke rumah. Bukan kayak dia, gue datang jam 9, gue diusir, suruh pulang. Mau gue bikin kayak begitu besok sama lu? Enak gak? Coba lu rasain dulu. Ya kan? Saya nggak mau kayak begitu. Lu datang baik-baik. Kenapa? Separuh anak-anak gini itu diri lu. Separuhnya lagi di Virgon. Nah kali ini Virgon sama cucu gue di diri gue. Saya mendukung sekali. Tapi bukan berarti kalau peralihan itu ke Virgon dia nggak boleh ngeliat. Lu harus datang seperti biasa, hadir di tengah anak lu, ya. Konsekuensi perceraian lu tahu kan? Dari kemarin kan gue bilang, konsekuensi perceraian kalian akan tanggung bersama. Jangan sampai kehilangan identitas cucuku, kehilangan kasih sayang gara-gara kalian. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, jika kehadiran Virgon berkenaan dengan keluhan hati Inara yang sebelumnya mengungkap soal kesulitan untuk bertemu ketiga buah hatinya yang sedang berada di bawah pengasuhan Virgon.
Sebelumnya, Inara melalui kuasa hukumnya menjelaskan alasan kliennya. Dengan lebih mendetail soal alasannya ini, menurutnya ada faktor yang melatar belakangi keberanian Inara. Lantas, apakah yang dimaksud kuasa hukum Inara saat itu? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, Inara Rusli melalui kuasa hukumnya juga sempat buka suara terkait alasan mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Saat itu, menurut kuasa hukum Inara, awal mula persoalan ini terjadi sejak pertengahan November lalu saat ketiga anak Inara dijemput langsung oleh sang ayah, Virgon. Langkah Virgon menjemput anak-anaknya sempat dinilai sebagai itikat baik seorang ayah. Namun, seiring berjalannya waktu, naluri seorang ibu membuat Inara berulang kali berupaya untuk kembali bertemu dan menjemput ketiga buah hatinya. Meski pada akhirnya Inara masih diperbolehkan berkunjung dan proses untuk bisa bertemu anak-anaknya disebut tidaklah mudah. Dengan dasar itulah Inara merasa memiliki hak penuh untuk kembali mengasuh ketiga anaknya yang hingga kini masih di bawah umur. Dalam hal ini kita preskon terkait masalah anak-anaknya Inara Rusli, 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu V, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi, ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri, ya, karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baiklah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Inara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa, ya kan. Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi. Berjalannya waktu dari November ke Desember, nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Nah, dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adonah, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz, seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adonah, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Walaupun kunjungan Inara melihat anaknya sesulit apapun memang tetap masih bisa ketemu. Seperti itu. Benar seperti yang kalau saya lihat statementnya dari ibunya V seperti itu, bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya di bapaknya, ya kan, tetap dirawat dan sebagainya, tidak kurang
satu apapun. Itu semuanya adalah kewajiban daripada seorang ayah. Memberikan nafkah anak, sandang, pangan, papan, kan itu kewajiban. Jadi bukan menjustifikasi bahwa bapaknya itu layak untuk mendapatkan hadonah atau layak untuk bisa mengalihkan hadonah Inara Rusli kepada Fi. Seperti itu. Karena tetap aja hak hadonah ada di tangan Inara. Nah, itu narasi daripada ibunya Vi itu adalah kewajiban sekali lagi seorang ayah yang memang terhadap anaknya, bukan bagian daripada pembuktian bahwa dia lebih layak, bukan itu. Masih menurut kuasa hukumnya, Inara sejatinya telah menempuh jalur kekeluargaan sebelum akhirnya melapor ke Komnas Anak. Inara disebut datang sendiri ke rumah Virgon tanpa pendamping, tanpa keramaian, dengan niat baik sebagai seorang ibu. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Anak-anak tetap tidak diberikan untuk dibawa pulang oleh Inara. Menurut kuasa hukum Inara, persoalan utama bukan semata soal apakah anak-anak dirawat dengan baik atau tidak. Karena merawat, memberi nafkah, serta memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban seorang ayah. Sementara yang menjadi keberatan Inara adalah hak hadonah yang hingga kini belum juga dijalankan secara utuh. Inilah yang kemudian membuat Inara merasa jalur kekeluargaan tak lagi cukup hingga akhirnya memilih membawa persoalan ini ke ranah perlindungan anak. Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, berusaha untuk datang. Dia datang, tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya Vi. Tujuannya bukan hanya kunjungan tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Memang berapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu lah, 2 atau 3 hari yang lalu, Inara itu memang datang. Seperti statementnya Ibu Eva Manurung bahwa Inara datang. Benar, Inara datang ke sekolah anaknya. Baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat, kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik. Tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersulit untuk kunjungan, seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Di tengah badai persoalan hukum dan isu yang belum usai, Inara kabarnya masih harus menghadapi kabar soal pihak Insanul yang kabarnya lebih memprioritaskan Mawa daripada dirinya. Lantas, bagaimana keterangan pihak Insanul saat itu? Dan lalu, apa pula kata pihak Inara melalui kuasa hukumnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya pemirsa, keinginan Insanul Fahmi kembali ke Wardatina Mawa itu pun ditegaskan juga oleh kuasa hukumnya. Tommy Tri Yunanto, kuasa hukum Insanul juga menyampaikan bahwa keinginan Insanul saat ini adalah untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Mawa. Meski begitu, terkait nasib hubungan Insanul dengan Inara, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa hal tersebut masih menjadi keputusan pribadi Insanul. Kuasa hukum juga menambahkan bahwa Insanul diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik tanpa harus menimbulkan konflik berkepanjangan. Kalau yang namanya mempertahankan hubungan, status dan lain-lain itu adalah bagian yang namanya sudah terjalinnya hubungan. Itu hal yang menurut saya hal yang wajar ya. Tapi balik lagi, alangkah lebih eloknya yang namanya hubungan suami istri antara Insanul dan Mawa adalah masih terikat hubungan suami istri yang baik. Dan nawaitunya Insanul adalah mau balik dulu ke Mawa. Itu nawaitu. Nah,
perihal lain mengenai Inara, biarkan Insanul yang punya PR bisa menjelaskan, bisa memutuskan, karena dia adalah laki-laki yang harus mempunyai salah satu pendirian, salah satu cara seperti apa dia bisa menyelesaikan masalahnya ini dengan baik. Tentunya hubungan berdua ini harus lebih baik. Mau itu adanya satu keputusan apapun itu harus sama-sama baik. Saya selalu menyarankan seperti itu. Jadi apapun nanti keputusannya dua-dua orang, baik itu Mawa, baik itu Inara, dua-duanya, atau mungkin memilih salah satu, ya salah satu, dua-duanya pun harus bukan baik. Jadi yang dipilih sama Insanul itu belum kepada arah siapa, tapi dia akan memberikan satu solusi nanti seperti apa. Kita tunggu aja, karena saya juga nggak tahu seperti apa nanti, bagaimana dia harus memberikan kepastian ya kepada dua orang ini kan, atau bagaimana terhadap Mawa, karena yang mau didengar oleh Insanul adalah Mawa dulu. Oh, berarti bisa dibilang yang utama nih Mawa. Betul. Kalau misalkan kembali ke Mawa, berarti bisa Inara akan dilepas gitu Bang? Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak tahu, karena saya sudah nanya juga ke Insanul belum jawab sampai saat ini. Tapi prioritas utama tetap biarkan Mawa. Mereka aja jawab, karena saya sudah nanya seperti apa punishment seperti ini, dia juga belum jawab. Jadi biarkan Insanul sendiri nanti yang akan memutuskan, karena kita ini di sini cuma sebagai mengadvise si Insanul biar langkah-langkahnya dia tuh apa yang sekarang ini dijalankan. Karena langkah-langkah pertama adalah bagaimana dia bisa balik ke Mawa. Menanggapi hal ini, Inara juga melalui kuasa hukumnya kalau hubungan di antara kliennya dengan Insanul tidak sebagus sebelumnya ketika awal pernikahan. Tak cukup sampai di situ pemirsa, disebutkan oleh sang kuasa hukum bahwa tanda-tanda keretakan hubungan tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat sejak akhir Desember lalu. Meski begitu, pihak Inara mengungkap bahwa saat ini Inara telah menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan, jika pada akhirnya Insanul memilih untuk melepaskan dirinya, Inara disebut sudah siap menerima keputusan tersebut. Ya, update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan, mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka juga, terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan, di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember, di minggu ketiga, minggu keempat, itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja, Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Saya yakin dari awal pun, karena awalnya kan Inara juga tidak tahu bahwa Insanul sudah beristri. Tapi dengan adanya seperti ini, ya lambat laun dia juga siap, dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada, karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali, itu haknya dia untuk kembali gitu. Jadi intinya Inara pun siap. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.